Ya, Anda kembali bersama kami, Mbak Susanto dan Bu Retno. Tadi kita melihat ada 5 jenis bullying. Di sini ada secara fisik, verbal, emosi, dan rasial serta seksual. Ini kan bullying ini mungkin secara tidak sadar dilakukan oleh anak-anak baik di sekolah ataupun juga di rumah. Nah, ini tentunya berdampak bagi anak. Ini kalau kita lihat memang apa sih sebenarnya dampak buruk untuk perkembangan anak ke depannya terkait dengan kasus bullying ini, Mas Susanto? Ya, banyak hal ya yang sebenarnya dampak dari bullying itu. Contoh misalnya anak enggan untuk bersekolah, anak mudah murung, kemudian anak merasa secara fisik misalnya nyeri, kemudian ada yang misalnya dia mudah tersinggung, rendah diri dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dampak-dampak yang selama ini misalnya dari sisi bullying psikologis atau bullying verbal itu biasanya sih dampaknya bukan hanya dampak jangka pendek ya, tetapi bisa dampak jangka menengah dan jangka panjang. Dan hanya saja selama ini orang membaca bahwa kalau bullying fisik itu mudah mengukurnya. Ini loh bullying secara fisik karena misalnya ada terluka, tergores dan lain sebagainya. Tetapi kalau bullying verbal, bullying psikologis itu kan dampaknya jangka panjang yang membuat anak tidak produktif. Anak enggan ke sekolah itu kan menjadi tidak produktif. Berarti kita bisa katakan lebih bahaya untuk bullying secara verbal ketimbang dengan bullying fisik karena verbal ini tidak terlihat seperti itu. Betul. Persis memang seperti itu yang terjadi. Makanya kenapa teman-teman dari konsorsium mengatakan sebagai bagian dari kategori darurat bullying di sekolah karena ada 3 hal setidaknya. Pertama, persepsinya bermasalah. Kedua, kasusnya terus meningkat. Keempat, kesadarannya minim. Dan yang kelima adalah komitmennya rendah. Itu mengapa kemudian kita butuh intervensi negara dalam hal penanganan bullying. Kalau ini tidak terjadi, intervensinya tidak sistemik, ini akan menjadi persoalan baru di dunia pendidikan kita. Sekolah terus melakukan pengajaran, rutinitas, berganti kurikulum, tetapi bullying kalau misalnya tidak dicerabut, ini akan menjadi persoalan baru. Kenapa? Karena dunia pendidikan tidak lagi menghasilkan generasi unggul, tetapi menghasilkan generasi-generasi yang akrobatik. Kelihatannya lulus, tapi bermasalah. Ya oke, saya ke Bu Retno dulu. Bu Retno, ini kalau tadi kita lihat memang kelihatannya lurus, biasa mulus-mulus aja, tetapi ternyata di balik itu ada masalah. Nah, ini gimana? Mungkin orang tua tidak menyadari bahwa anaknya adalah salah satu korban bullying di sekolah. Begitu juga tadi guru kita lihat juga, kita nggak tahu kalau si anak ini tidak memberitahu. Nah, ini bagaimana supaya tahu mungkin bagaimana caranya? Paling penting menurut saya adalah channel komunikasi dibuka seluas-luasnya antara anak dan orang tua. Yang paling dekat dari anak itu adalah orang tua. Itu harus dibuka seluas-luasnya. Sehingga apapun yang terjadi di sekolah, baik itu baik atau buruk, bullying atau tidak bullying, semua itu bisa sampai kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Kemudian juga anak-anak itu juga perlu dibekali oleh orang tua di rumah untuk diberikan bimbingan hal-hal yang positif. Dan diberitahu bahwa kalau kita melakukan bully, apa dampaknya? Kita harus mengajak anak-anak bisa merasakan, sehingga anak-anak belajar untuk bisa lebih empati terhadap orang lain. Nah ini kan kalau kita berbicara dengan bully tadi, bully fisik dengan bully verbal, ini mungkin akan lebih berbahaya bully verbal karena tidak terlihat. Nah ini kalau dilihat jangka panjang ya Bu, dampaknya ini akan seperti apa? Yang paling mudah bisa kita katakan adalah anak-anak yang sering kena bully itu tidak akan bisa mengaktualisasi dirinya secara sempurna atau optimal, begitu. Sehingga ada gangguan-gangguan yang akan mengiringi seiring dengan bertambahnya umur. Sebagai contoh, anak yang sering dibully dia akan tadi sudah dikatakan murung sedih, sakit. Alasannya banyak sekali, tidak mau sekolah, ya, karena takut, ya. Apalagi kalau setiap hari dipalakin uang jajannya atau disebut secara verbal keriting atau gundul dan sebagainya, itu sudah masuk bully. Menurut kacamata teman-temannya itu alah cuma begitu aja, masa dibilang bully begitu ya. Tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus, maka itu akan sangat berdampak dan tertanam dalam hatinya, dan itu dibawa sampai dewasa dan akan menghambat aktualisasi dirinya sehingga dia tidak produktif. Oke, berarti itu melambat produktivitas sang anak hingga nanti dia dewasa.
Mas Susanto, ada penambahan terkait dengan ini? Ya, memang kita perlu kaji secara komprehensif ya untuk ini mungkin bagian dari input pemerintahan baru ke depan, bahwa karena persoalannya memang cukup kompleks, kemudian treatmentnya memang masih belum terlihat dan belum konkret, maka ke depan tentunya dalam hal seiring pelaksanaan kurikulum 2013 tentu harus dioperasionalkan secara utuh ya dalam hal ini. Tidak hanya operasional dalam hal kurikulum, tetapi adalah bagaimana juga repositioning kepemimpinan sekolah. Kenapa kepemimpinan sekolah ini selama ini lebih berorientasi pada tugas-tugas administratif, belum melakukan upaya inovasi-inovasi untuk melakukan tugas-tugas perlindungan terhadap anak. Mungkin bisa dilakukan dengan tugas kelompok yang lebih banyak dibandingkan tugas-tugas individual yang hingga akhirnya mereka menjadi diri sendiri sehingga tidak tahu antar kelompok ataupun teman-teman lain ya, seperti itu kah mungkin? Ya, banyak hal yang kita bisa jadikan formula baru untuk meng-create program-program yang sebenarnya bisa menghentakkan terjadinya bullying tidak muncul lagi. Oke, baik Mas Susanto dan Bu Retno, kita lanjutkan perbincangan ini, dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut.